Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirianti dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan indahnya membangun mahligai rumah tangga, yaitu pernikahan. Arti nikah berarti mengumpulkan, mengabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI, RUU PRI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja." Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunhahul mar'atu ilaihi bin hamilaliha walihasabi walijamaliha walidinaha fajfar bijatid dayini taribat yadat." Artinya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia pencipta pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum 3. Untuk membentangi akhlak, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentangi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentangi dirinya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah." Mendengar sabda Rasulullah SAW, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bagaimana menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Jawab para sahabat, "Ya benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya atau di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima,
untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan diri dari kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, talak atau yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 229. Hukum pernikahan. Yang pertama, wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh pada maksiat, sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidan atau berakal. Yang keempat, haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Hikmah pernikahan. Yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.